bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjuan Salgifari, NPM 2323055 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Ma'rifatul Insan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama. Baik, Ma'rifatul Insan terbagi menjadi 5. Yang pertama hakikat manusia, yang kedua potensi manusia, yang ketiga nafsul insan, yang keempat sifatul insan, dan yang kelima hakikat al-ibadah. Yang pertama ada Ma'rifatul Insan. Apa itu Ma'rifatul Insan? Siapakah aku? Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat dan bersujud kepada Nabi alaihi salam. Setelah itu, dari mana aku berasal? Di sini menjelaskan Quran surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ahsanu kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqa insana min tin. Summa ja'ala naslahu min sulatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'an wal absara wal af'idah qalilan man tashkurun. Yang artinya, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadi keturunannya dari saripati yang hina, air mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dan melupakan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali dari kamu yang bersyukur. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Yang pertama, hati. Rasulullah mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, baiklah seluruh jasad. Namun bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Meskipun hepar, hati secara fisik sangat menentukan kesehatan tubuh, namun dilihat dari konteks pembahasan ayat-ayat maupun hadis Nabawi yang berbicara tentang qalbu, hati yang dimaksud bukan hati fisik, ia abstrak, termasuk unsur rohani yang merasa haru, bahagia, suka, duka, pedih, dan emosi lainnya. Yang kedua, akal. Akal juga bukan otak karena otak bahasa Arabnya dimak, yang ini bersifat fisik. Dengan demikian, akal pun bersifat abstrak. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Dalam konteks kekhalifahan, akal memberi manfaat besar kepada manusia dalam bidang ilmu pengetahuan hingga ia dapat melakukan pengembangan dan inovasi. Yang ketiga yaitu jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad, dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Hakikat manusia. 1. Makhluk.
Sebagai makhluk, ia diciptakan di atas fitrah Islam sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Sebagai manusia, dia tidak pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya, namun ia juga bukan iblis yang tercipta dari api. 2. Mukarram. Betapapun ia tercipta dari tanah liat atau air hina, akan tetapi Allah menghendaki agar ia menjadi makhluk yang mulia, hanya berstatus sebagai manusia saja. Orang sudah dipanggil Al-Mukarram, yang dimuliakan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang absolut. Dengan kekuasaannya, makhluk yang tercipta dari tanah itu mendapat tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Mukallaf. Mukallaf artinya yang dibebani. Sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan berbagai kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Nikmat penciptaan dan berbagai kelebihan itu harus disyukuri dengan melakukan ibadah secara benar dengan segala ketundukan dan keikhlasan kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat itu kepadanya. Yang keempat, mukhayyar. Kalau Allah menghendaki manusia diciptakan tanpa akal dan pikiran, sehingga ia tidak dapat memilih apa yang hendak ia lakukan. Keistimewaan hati dan akalnya itu manusia menjadi makhluk pilihan, sehingga ia bebas memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Potensi manusia. Potensi manusia adalah kemampuan manusia untuk meningkatkan diri melalui belajar, berlatih hingga mencapai batas kemampuannya untuk mengembangkan bakat dan keterampilan. Dalam pengertian potensi manusia adalah keyakinan bahwa dengan mencapai potensi maksimalnya, seseorang akan mampu menjalani kehidupan yang bahagia dan lebih memuaskan. Manusia yang kecil lagi lemah bila dibanding dengan makhluk lain yang pernah ditawari amanah kehilafahan, sebenarnya menyimpan potensi yang sangat besar. Inti dari potensinya ini tersimpan dalam pendengarannya, penglihatan, dan hatinya. Dengan ketiga potensi ini, ia dapat melakukan hal-hal besar yang tidak dapat dilakukan oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Karena itu Allah mengungkapkan ketiga potensi itu sebagai nikmat besar yang harus disyukuri. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam banyakkan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata namun tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga namun tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Tanggung jawab. Nikmat-nikmat besar itu adalah amanah yang harus ia jaga dengan penuh tanggung jawab. Manusia akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah menunaikannya dengan amanah ataukah khianat? Sebagaimana dikatakan pada pembahasan yang lalu, amanah itu adalah ibadah dan khilafah. Kekhalifahan. Khilafah adalah perwakilan. Demikian itu karena manusia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk mewakili kekuasaannya di bumi. Sebagai khalifah, wakil, ia harus memperhatikan beberapa prinsip berikut. Tidak melampaui batas. Tindakan wakil yang menyimpang dan melampaui batas-batas yang dikehendaki pihak yang mewakilkan adalah pengkhianatan. Apabila mengkhianati amanat kehilafahan, sesungguhnya manusia telah mencampakkan dirinya dalam kehinaan. Pengkhianatan tersebut merupakan tindakan yang sangat melampaui batas. Bahkan Al-Quran menyamakan mereka dengan makhluk-makhluk yang lebih darinya. Di sini menjelaskan Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya hijarati aw ashaddu wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa maulahu bighafilin amma ta'malun. Artinya setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras, padahal dari batu-batu itu pasti sungai yang airnya memancar. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Sul Insa. Allah Ta'ala telah melakukan penyempurnaan penciptaan jiwa manusia. Diilhamkan
padanya jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sangat beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya dan jiwanya, memupuknya sehingga dapat mencapai kesempurnaan akal dan perbuatan yang membuahkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Pertama, jiwa yang ar-ruh, qalbu, azam, dan akalnya, yang mampu mengendalikan al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginan. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah adzikir. Nafsu insan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, nafsu dominan dengan ruh. Yang menguasai jiwanya adalah keinginan untuk memenuhi selera kesenangan, syahwat. Kondisi yang demikian akan selalu menyeluruh untuk melakukan hal-hal buruk. Jiwa yang demikian berada pada tingkat yang paling rendah. Yang kedua, ruh dan nafsu seimbang. Maka logika akan banyak bicara, akan terjadi konflik dan pergolakan yang keras antara keinginan amal soleh dan kecenderungan maksiat. Yang ketiga, dorongan ruh dibanding dorongan nafsu. Dorongan nafsunya, maka manusia akan berzikir pada setiap keadaan. Jiwa yang demikian ini disebut nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Dirinya senantiasa merasa tenteran dan enjoy dengan amal-amal ketaatan. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafs. Mengapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa 2 potensi yang berseberangan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwanya fujur atau dosa dan ketakwaan. Yang pertama, tazkiyatun nafs. Manusia yang beruntung adalah yang melakukan tazkiyah. Termasuk dalam pengertian tazkiyah adalah pembelajaran, pelatihan, dan tarbiyah. Sifat-sifat mereka antara lain syakur, banyak bersyukur, sabur, banyak bersabar, rauf, penyantun, rahim, penyayang, halim, arif, tawab, banyak bertobat, awab, lemah lembut, saduk, sangat jujur, amin, amanah. Setelah itu ada hadis yang menjelaskan tentang tazkiyatun nafs, yaitu orang yang senantiasa mensyukuri nikmat akan mendorong jiwanya untuk memahami bahwa potensi baik yang sudah Allah tanamkan dalam jiwanya harus dipelihara, disirami, dipupuk, disiangi, dan dihindari dari polusi, virus, hama, dan penyakit. Dengan begitu ia akan tumbuh subur, berbunga, dan memberikan buahnya setiap musim. Dialah yang sukses di dunia akhirat. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk hari sesudah mati. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu ada tazkiyatun nafs. Jiwa yang dibiarkan tanpa tazkiyah akan berkarat dan akhirnya jadi kotor. Apabila sengaja dikotori, akibat pengotoran itu muncullah sifat-sifat buruk padanya sehingga ia menjadi manusia yang merugi. Sifat-sifat mereka adalah: yang pertama, ajulan, suka tergesa-gesa. Yang kedua, haluan, banyak terkeluh kesah. Yang ketiga, gafilan, lalai. Yang keempat, taglian, melampaui batas. Kafuran, kufur atau ingkar. Yang aksara, jadalan, banyak mendebat. Kanudan, banyak membantah. Zaluman, sangat dizolim. Yang terakhir, jahulan, sangat bodoh. Yang terakhir, hakikat ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti menghamba. Dari kata itu kita temukan kata abdun yang berarti budak atau hamba. Ibadah yang berarti penghambaan, dan ubudiyah, perbudakan. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk menyembah orang lain, tentu aku sudah memerintahkan agar istri menyembah suaminya. Sebaliknya, ketika manusia hanya memberikan penghambaannya kepada Allah saja, ia akan mendapatkan kemuliaan, kebesaran, dan kemerdekaan, terutama kebebasan dari kalangan diri nafsu pribadi. Yang pertama, pangkal ibadah. Ibadah kepada Allah dilakukan dengan segenap keikhlasan seseorang karena ia merasakan betapa banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Hal ini merupakan kesimpulan apabila seseorang merenungi hidupnya sejak penciptaannya di dunia hingga keberadaannya sekarang. Sudah teramat banyak nikmat Allah yang ia terima. Yang terakhir ada keseimbangan ibadah. Ibadah yang dilakukan seorang mukmin adalah keseimbangan antara pengharapan dan ketakutan. Peribadahan yang tidak menghinakan karena Tuhan yang disembahnya tidak pernah memperbudaknya. Tuhan yang mencintainya dan mengangkat derajatnya. Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang telah menciptakannya dengan penuh kasih sayang, memberinya rezeki yang melimpah ruah dengan penuh kasih sayang, memeliharanya dengan penuh kasih sayang, mendidiknya dengan penuh kasih sayang, menegurnya dengan penuh kasih sayang, bahkan kalau terpaksa menghukumnya, menghukum dengan penuh kasih sayang. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.